This is about not giving up. He was a Finnish commando. Lost his home. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kisah kebrutalan seorang veteran perang di penghujung Perang Dunia Kedua. Seorang yang sangat ditakuti oleh tentara Soviet dan bahkan tentara Nazi Jerman. Ia kembali beraksi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya setelah dirampas oleh tentara Nazi. Baiklah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua telah berakhir. Finlandia dan Uni Soviet menandatangani gencatan senjata di Moskow, yang mendekretkan bahwa Finlandia harus melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari tanah Finlandia. Tentara Nazi yang masih belum bisa menerima kekalahannya menerapkan taktik bumi hangus dengan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Di tengah padang belantara Lapland, salah satu wilayah di Finlandia, ada seorang pria yang memilih menghindari perang yang sedang berkecamuk. Dia bernama Atami Korpi, seorang pria tua yang menghabiskan waktunya sebagai penambang emas. Ditemani seekor anjing kecil kesayangannya, hari itu Korpi menemukan sebutir emas di aliran sungai yang membuatnya sangat bahagia. Dia terus melakukan penggalian berharap mendapatkan emas yang jauh lebih banyak. Ketika sedang beristirahat, tampak ada banyak pesawat tempur yang menuju medan perang, serta terlihat pertempuran dari kejauhan. Hingga di keesokan harinya dia terus melakukan penggalian, dan hari itu keberuntungan memihak kepadanya. Dia menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Korpi sangat bahagia dan seolah tak percaya akan mendapatkan bongkahan emas murni sebanyak itu. Kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayar tuntas. Setelah mengumpulkan semua emas tersebut, dia berencana akan menjualnya ke kota yang jaraknya lumayan jauh. Sebelum pergi, Korpi membersihkan tubuhnya di sungai. Dilihat dari banyaknya bekas luka pada tubuhnya, jelas dia memiliki masa lalu yang kelam dan bukanlah pria tua sembarangan. Setelah mengemasi barang-barangnya, Korpi segera melakukan perjalanan dengan menunggangi seekor kuda dan ditemani anjing kecilnya. Sepanjang jalan, terlihat ada banyak warga Finlandia yang dieksekusi dengan sangat kejam. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan rombongan tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Bruno. Saat itu anak buahnya yang bernama Walt hendak menembak Korpi, namun Bruno melarangnya. Dia membiarkan Korpi pergi karena di belakang masih ada anak buahnya yang akan mencegat dan mengeksekusi Korpi. Dan benar saja, selang beberapa waktu Korpi bertemu dengan anak buah Bruno yang langsung mencegatnya. Mereka tertawa puas karena mendapati banyak emas yang dibawa Korpi. Anjing kecilnya juga ditembaki, namun beruntung ia berhasil kabur. Kelakuan mereka membangkitkan kebrutalan dalam diri Korpi, dan ketika hendak dieksekusi, dia menghabisi mereka tanpa ampun. Bruno yang mendengar suara tembakan segera menghentikan pasukannya. Dia memutuskan putar balik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, dia mendapati anak buahnya yang tewas mengenaskan. Salah satu anak buahnya yang sekarat memberikan sebongkah emas yang sempat dia ambil. Hal tersebut membuat Bruno yang serakah memutuskan untuk memburu Korpi demi mendapatkan emasnya. Bruno dan pasukannya mengejar Korpi dengan melepaskan beberapa tembakan. Korpi berusaha lari hingga dia memasuki ladang ranjau dan terkena salah satu ranjau yang tertanam di jalan, yang membuat kudanya mati dan emasnya berserakan. Bruno membiarkan Korpi memungut satu persatu emasnya tersebut. Setelah semuanya terkumpul, Walt diperintahkan untuk menembak. Namun, ledakan ranjau tersebut membuat pandangan menjadi tertutup. Bruno memerintahkan anak buahnya melepaskan tembakan. Korpi yang terdesak berlindung menggunakan dulang tambang miliknya yang terbuat dari besi. Bruno memerintahkan anak buahnya maju untuk memastikan apakah Korpi telah tewas. Dan anak buahnya tersebut tewas terkena ledakan ranjau yang dilempar Korpi. Bruno kembali memerintahkan dua anak buahnya maju. Namun,
Kedua anak buah Bruno tersebut harus mati sia-sia terkena ranjau yang sebetulnya mereka tanam sendiri. Corpi berhasil kabur dan Bruno mengambil kalung milik Corpi yang tertinggal. Untuk memastikan jalan yang dilewati aman, Bruno menggunakan 2 tawanan wanitanya berjalan di depan. Saat itu Bruno mendapat panggilan dari jenderalnya yang memerintahkan agar mereka segera kembali ke Norwegia. Berdasarkan informasi dari sang jenderal, akhirnya Bruno dan Wolf dibuat tercengang setelah mengetahui ternyata Corpi adalah mantan tentara Finlandia yang tergabung dalam unit komando. Dia merupakan sosok yang sangat ditakuti bahkan di kesatuannya sendiri. Corpi terkenal sangat kejam dan pendendam. Tidak ada satupun orang yang berani bermacam-macam dengannya. Dia bergabung dengan tentara Finlandia dalam Perang Musim Dingin setelah kehilangan keluarganya karena pasukan Rusia. Sejak saat itu dia menjadi seorang pembunuh yang mengerikan di medan perang. Rekan dan atasannya bahkan tidak lagi mampu untuk mendisiplinkan dan mengendalikannya. Dia bahkan ditugaskan sendirian untuk memburu pasukan Rusia. Dan berdasarkan rumor yang beredar, Corpi terkonfirmasi telah menewaskan 300 lebih prajurit Rusia sendirian. Orang-orang menjulukinya dengan sebutan Kosai, yang artinya prajurit abadi. Sang jenderal menyampaikan jika mereka sangat beruntung masih diberi kesempatan hidup saat bertemu dengannya. Bukannya berhenti, Bruno yang serakah justru masih tergiur dengan emas milik Corpi. Apalagi dia menyadari bahwa mereka telah kalah perang. Dan setelah perang ini berakhir, tentu mereka tidak akan memiliki apa-apa lagi. Bruno bersikeras mengejar Corpi untuk merampas emas miliknya. Corpi yang sempat tertembak bersembunyi di belakang mobil bekas. Sambil menahan rasa sakit, dia mengeluarkan beberapa butir peluru yang sempat mengenai tubuhnya. Selang beberapa waktu, Bruno dan anak buahnya semakin mendekat. Mereka juga dibantu anjing pelacak untuk menemukan Corpi. Tidak ada pilihan, Corpi segera menyelinap di balik kolong mobil sambil melubangi tangki bahan bakar untuk mengguyur sekujur tubuhnya agar mengganggu penciuman anjing pelacak. Ketika mobil berhenti, Corpi segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Anjing-anjing pelacak dilepaskan untuk mengejarnya. Namun hal nekat pun dilakukan oleh Corpi yang dengan sengaja membakar tubuhnya untuk menakut-nakuti anjing pelacak tersebut. Sambil dikejar rentetan tembakan, Corpi terus berlari menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Bruno memerintahkan 3 anak buahnya turun ke sungai untuk menangkap Corpi. Namun itu adalah kesalahan besar, karena ketiga anak buahnya tersebut akhirnya tewas dengan mengenaskan. Corpi berhasil menyeberangi sungai tersebut dan kabur dengan membopong salah satu anak buah Bruno sebagai tameng dari rentetan tembakan. Bukannya berhenti, Bruno justru semakin tertantang dan terus mengejar Corpi. Corpi akhirnya tiba di kota terdekat yang kondisinya sudah hancur lebur akibat dari taktik bumi hangus yang dilakukan oleh tentara Nazi. Setibanya di tempat bekas pengisian bahan bakar, Corpi beristirahat sejenak. Saat itu tiba-tiba anjing kecilnya datang. Namun Corpi masih selamat, akan tetapi dia tertangkap oleh Bruno dan anak buahnya. Semua emas miliknya dirampas dan dia digantung pada sebuah tiang yang membuatnya meronta-ronta kesakitan hingga akhirnya terdiam. Bruno tampaknya begitu puas. Mereka segera meninggalkan Corpi begitu saja karena mengira dia telah mati. Padahal sebenarnya Corpi hanya berpura-pura. Dan dengan sisa tenaganya dia menahan rasa sakit, lalu menancapkan kakinya pada sebuah besi di tiang tersebut untuk mengurangi beban tubuhnya. Pagi harinya, sebuah pesawat Nazi terbang rendah di atas Corpi yang berhasil membuat tiang tersebut bergoyang dan menjatuhkannya. Pesawat tersebut dipiloti oleh 2 tentara Nazi yang mendarat di sana untuk mencari bahan bakar. Salah satu tentara Nazi tersebut hendak menembak Corpi yang sekarat, namun berakhir dengan dirinya yang tewas mengenaskan. Satu tentara yang tersisa juga berhasil ia lumpuhkan. Corpi sempat ingin mengubur harapannya untuk mengambil kembali emas miliknya. Akan tetapi tiba-tiba dia memiliki ide setelah melihat pesawat milik tentara Nazi tersebut. Saat itu salah satu pilot yang sedang sekarat dibuat tercengang dan ketakutan saat melihat Corpi mengobati lukanya dengan cara yang ekstrim. Beberapa waktu berlalu, Bruno dan pasukannya sudah hampir tiba di tempat tujuan. Namun, perjalanan mereka terganggu saat sebuah pesawat tempur milik tentara Nazi yang terparkir di tengah jalan. Mereka segera turun dan memeriksa pesawat tersebut. Wolf dibuat tercengang saat melihat pilot pesawat itu yang sudah tewas dengan tangannya yang terikat tali yang dia gunakan untuk menggantung Corpi.
Merasa ada yang tidak beres, Bruno memerintahkan mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Anak buahnya tampak mulai ketakutan mengetahui Corpi masih hidup. Ditambah lagi salah satu tawanan wanita yang mengatakan bahwa cerita tentang Corpi, si prajurit abadi, bukanlah sekedar rumor belaka. Corpi tidak akan pernah menyerah dan akan terus datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Di tengah cerita, tanpa sadar Corpi datang dan menghabisi keduanya termasuk supir truk tersebut. Semua tawanan wanita itu diberikan senjata, lalu kemudian menghabisi satu truk penuh pasukan Nazi tanpa ampun. Sementara itu, Corpi berusaha membuka penutup tank dengan menggunakan gancu tambang miliknya. Bruno memerintahkan Wolf untuk menghentikannya, sehingga terjadi pertarungan yang tentu saja dengan mudah dimenangkan oleh Corpi. Wolf dibuat ketakutan dan memohon ampun agar tidak dibunuh. Dua anak buah Bruno di belakang yang baru saja tiba juga memilih kabur saat menyaksikan kebrutalan Corpi. Wolf tidak ditinggalkan begitu saja, karena di belakang para tawanan wanita yang akan menghabisinya. Bruno dan satu anak buahnya yang tersisa tiba di tempat penjemputan. Mereka segera bergegas pergi dari tempat itu. Namun Bruno yang serakah langsung menembak anak buahnya tersebut. Tidak ingin membuang waktu, Bruno dan sang pilot segera menerbangkan pesawatnya. Saat itu juga Corpi muncul dan berusaha menghentikan pesawat tersebut. Dengan menggunakan gancu tambang, dia berhasil menempel di pesawat itu tanpa diketahui Bruno dan sang pilot. Hal yang tampak mustahil untuk dilakukan pun terjadi saat Corpi mampu bertahan dan berhasil masuk ke dalam pesawat hingga bertarung secara langsung dengan Bruno. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Corpi cukup kesulitan menghadapi Bruno, hingga pada akhirnya Corpi berhasil mengaitkan tali yang digunakan Bruno ke sebuah bom dan menjatuhkannya. Corpi segera mengambil emas miliknya dan ternyata sang pilot sudah tewas akibat luka tembakan Corpi sebelumnya. Pesawat itu juga mengalami kerusakan yang membuatnya jatuh bersama Corpi di dalamnya. Sesuai dengan julukannya si prajurit abadi, Corpi berhasil selamat dari benturan pesawat, yang secara logika sangat mustahil itu terjadi. Dan bahkan tidak berhenti di situ, Corpi kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota terdekat untuk menjual emasnya. Setibanya di bank, terlihat sosok Corpi yang sangat disegani. Para penjaga bahkan membiarkannya masuk begitu saja. Orang-orang di sana tahu betul sosok Corpi, si prajurit abadi yang sangat menakutkan. Corpi mengeluarkan semua emasnya dan dia meminta untuk ditukarkan dengan uang yang banyak agar tidak berat dibawa. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya.